sangat ku percaya terkasih bagiku, Juru Selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dosaku, yang menolong aku tak tersesat. Tuhan Yesus sahabatku, tiada banding, Dia sangat istimewa bagiku. Tuhan Yesus nomor satu dena dosaku, napa dua ausian pangagoi. Ku tanggali paluhna jol manapun, ku belehon modong itu Tuhani. Molo paju prang sogong lau doho Tuhani, tidak ku maha bukliok nai. Yesus do ale ale ku so ada tulus, ale ale nasumuru dia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Rabu 24 April 2024. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, hadirlah Engkau ketika kami mendengar firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Yeremia 23 ayat 24 saya akan membacakan untuk kita. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa tidak ada seorang pun dari antara manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita boleh mengatakan, aku tidak melakukan dosa, aku tidak melakukan kesalahan. Dan mungkin saudara-saudara kita yang lain tidak pernah melihat kita melakukannya. Tapi ingat, mata Tuhan tertuju bagi kita. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Sehebatnya kita menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, semua itu nampak jelas, terang, dan benderang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita diutus Tuhan supaya kita melakukan hidup yang benar. Melalui ketaatan kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, ketaatan kita hidup di dalam kasih-Nya, ketaatan kita memuji menyembah-Nya. Itu yang diinginkan Tuhan dari kehidupan setiap anak-anak-Nya. Kita mau melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Nya, Dia tahu. Kita mau melakukan bahkan di tempat yang paling tersembunyi menurut kita, Dia juga tahu. Karena kita Allah yang tidak dibatasi oleh ruang. Karena kita Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, yang maha dahsyat, yang maha hadir di segala tempat. Untuk itulah firman Tuhan kali ini berbicara mengenai peringatan Tuhan kepada bangsa Israel. Berikut nabi-nabi yang menyampaikan berita bohong. Ada nabi-nabi palsu yang mungkin samar-samar tidak dapat dikenal, yang mungkin menyusup di antara kumpulan jemaah-jemaah. Tetapi di hadapan Allah, Allah tahu, Allah melihat, dan Allah akan bertindak, dan Allah akan mempermalukan mereka yang menyebarkan fitnah, kebohongan, yang menjadi pengajar-pengajar palsu. Saatnya mereka akan dipermalukan oleh perbuatan mereka sendiri, karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan
kebohongan, kepalsuan itu merajalela. Pada saat itu ada nabi yang memberitakan bahwa hukuman Allah tidak akan pernah terjadi kepada bangsanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kekacauan perilaku, ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Ini sesuatu kekejian. Ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan dan kita harus menaruh perhatian kepadanya. Di sekitar kita, di lingkungan hidup kita, di tengah-tengah pergaulan kita, mungkin ada saja orang yang mencoba menarik kita supaya kita terbius, supaya kita juga tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sudah jauh dan berada di jurang yang sangat dalam. Dan ada pula yang mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati generasi muda HKBP. Hati-hati setiap amang dan inang akan penyesat-penyesat, penyusup-penyusup di dalam keimanan kita. Kalau dunia ini, kedagingan ini menginginkan iman kita tergoyang. Kita tidak mendengar suara Allah. Hati kita nyaman saja melakukan apapun seturut dengan kehendak kita. Itu keinginan dunia. Tapi bagi Tuhan, itu sesuatu kekejian. Makanya Paulus mengajak kita dan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dari dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat kita. Karena dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kalau dunia ini menginginkan sesuatu hal kenikmatan kedagingan, tapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup dalam sinar terang yang daripadanya. Karena kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan, memasuki sinar terang Kristus. Saya dan saudara adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Terang dan gelap tidak akan pernah bersatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari memberi diri untuk dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah Allah mengatakan bahwa kepada mereka yang memutarbalikkan fakta, yang mengatakan bahwa dosa itu manis, yang selalu hidup dalam kenikmatan kedagingan, mengutamakan kedagingan, atau yang selalu mampu bersembunyi dalam dosa dan kesalahan-kesalahan mereka dan seolah-olah tidak ada yang mengetahui, maka saatnya mereka akan dipermalukan. Semua gerak-gerik dan perbuatan kita Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Suara kita didengarnya, perbuatan kita dilihatnya. Tuhan mengetahui setiap pribadi kita, bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati kita ini pun Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita sampaikan melalui perkataan kita, Tuhan juga tahu. Apa yang kita perbuat di dalam terang, di dalam kegelapan, Tuhan juga tahu. Dia Maha tahu. Maka dengan demikianlah firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan itu Maha tahu. Sekiranya ada yang menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, dalam tempat-tempat yang paling tersembunyi pun, Tuhan itu tahu, Tuhan itu melihat. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Mata Tuhan tertuju dari atas melihat ke bawah. Apa yang sedang terjadi, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah taat dan takutlah akan Tuhan. Hindari kebohongan, kepalsuan. Datanglah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Agungkan Dia, ingat selalu Dia Maha hadir, Dia Maha tahu. Semoga firman Tuhan ini semakin mempersiapkan diri kita untuk lebih taat kepadanya, lebih mencintai kebenaran dan keadilan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kemurahan-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Benar Tuhan, ada banyak kebohongan-kebohongan, penyesat-penyesat, penyusup-penyusup dalam hidup dan kehidupan kami yang menginginkan kami binasa, yang menginginkan kami memberontak di hadapan Tuhan, yang menginginkan kami mengingkari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib.
Tapi ketika firman ini telah diperdengarkan oleh hamba-Mu, biarlah kami semakin kuat, biarlah kami semakin semangat untuk melawan segala dosa, untuk melawan segala tipu muslihat si jahat. Biarlah kami selalu tunduk taat sepenuhnya dan mau melayani Tuhan. Saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memberkati, menguatkan hati percaya mereka, sehingga mereka memenangkan setiap pergumulan-pergumulannya. Saudara-saudara kami yang jatuh ke dalam dosa dan melakukan kesalahan dan mencoba menyembunyikan kesalahannya, biarlah mereka sadar bahwa Tuhan Maha Tahu dan hadir dan melihat, sehingga mereka yang melakukan kesalahan cepat berbalik dan mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha dari setiap anak-anak Tuhan. Terkhusus mereka yang mendengarkan firman hari ini, jadilah mereka terberkati oleh karena kasih sayang yang dari-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu, muliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku, tiada banding. Dia sangat istimewa bagiku. Dia sangat berdaya, terkasih bagiku. Juru selamat yang menghapus dosaku. Dia menghibur hatiku di kala dukaku, yang menolong aku tak tersesat.